Hola, salam Just Talk. Gue mau bahas preview, tapi juga sedikit tentang Tebas. Tebas itu ketua PSSI-nya Spanyol, La Liga, ketua La Liga itu lagi ngamuk masalah Mbappe. Jadi dia kirim surat ke UEFA, ke pemerintah Prancis, dan ke EU, European Union. Oke. Isi suratnya adalah dia bilang terjadi kecurangan, bahwa PSG yang sudah tahun lalu kalau nggak salah rugi 600 jutaan, kok sekarang bisa kasih Mbappe nilai yang luar biasa 300 juta. Ternyata 300 juta signing fee. Itu gue nggak tahu di video yang kemarin gue bikin. 300 juta signing fee plus gajinya 150 juta per tahun selama 3 tahun. Jadi total udah berapa tuh? 750 juta kalau ini seandainya benar. Ini ya nilai yang fantastis, bisa dibilang 3 kali lipat dari yang ditawarin oleh Madrid kayaknya. Maka dari itu dia pilih apa namanya, PSG bukan Madrid. Nah disitulah si Tebas ngamuk. Cuman ada cumanya. Kalian masih ingat kan, waktu Neymar membeli dirinya dari Barca dengan nilai 220 juta. Jadi Neymar dikasih 350 kalau nggak salah, atau 400, lupa gue, untuk jadi brand ambassador Piala Dunia di Qatar. Itu nilai yang nggak masuk akal. Ternyata dari nilai segitu 222 juta dipakai untuk buyout klausulnya di Barca, sehingga dia bisa pindah ke PSG dengan harga zero. Artinya free transfer. Jadi kalau PSG beli dia free transfer, PSG punya jatah untuk datengin pemain lain. Itu kan trik yang nggak masuk akal. Kenapa pada saat itu Tebas tidak pernah protes? La Liga tidak pernah protes. Jadi memang kelihatan Tebas ini sangat pro Madrid. Oke. Nah, klub kesayangnya disentuh dikit sama PSG, langsung teriak-teriak, langsung nangis si Tebas ini. Dan gue tidak yakin, pasti PSG juga, ya gue nggak tahu ya. Kalau gue melihat sih the whole kasus Neymar ini, gue hanya melihat PSG merendahkan dirinya, membuat satu orang pemain lebih besar daripada klubnya, dengan boleh pilih pelatih, boleh pilih pemain, bla bla bla. Cuma kalau kasus duit-duitan, mereka juga nggak bego kali. Mereka tahu skenario di apa yang mereka harus lakukan. Maka dari itu keluarlah angka segitu. Dan untuk gue sih agak aneh kalau Tebas yang protes. Kalau dia nggak mau datang, ya itu hak dia dong, apapun alasannya. Madrid marah, yang gue baca, gue nggak tahu bener atau nggak, bahwa pengurusnya bilang ya udah, Mbappe nggak akan pernah bisa bermain untuk Madrid lagi. Itu hak Madrid, itu gue masih bisa terima. Itu hak Madrid untuk mengatakan itu. Tapi kalau La Liga marah-marah hanya karena ini, untuk gue sih lucu ini. La Liga ini benar-benar apa namanya, ya lucu aja, sesimpel itu. Oke. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Gue mulai dari Liga Inggris lah. Liga Inggris nanti gue memberikan live commentary 2 pertandingan, PSG, Liverpool dan City di DPI, live commentary di DPI. Terus mungkin gue lanjut ke Serie A karena Liga Inggris mulai jam 11, jam 10. Kita mulainya itu jam 9.45, tapi jam 8 sudah ada live special DPI yang ngebahas preview, kalau nggak salah, atau yang lain-lainnya lah. Tapi intinya adalah selesai jam 12, kalau gue kecapean gue nggak lanjutin, kalau gue mau ya gue lanjutin, tergantung fisik gue seperti apa, gue lanjutin ke Serie A. Tapi intinya adalah siapa yang akan memenangkan pertandingan, Wolves atau Liverpool? Yang jelas Liverpool kehilangan 3 pemain, oke? Salah, Fabinho sama Van Dijk. Dan gue yakin Klopp nggak berani, kalaupun dari 3 itu ada yang sedikit fit, Klopp nggak perlu ambil risiko, ya. Nah, sementara kalau kita Real Madrid itu turunkan full tim,
Kemarin 0-0 lawan Real Betis, hanya Alaba yang nggak main karena lagi di cover. Turunkan full tim, ya gue bilang resiko, tapi beruntung nggak ada yang cedera. Tapi di sisi lain memang pemain Madrid butuh irama untuk bermain. Tapi kembali lagi ke IPL, sebagian besar dari tim inti mungkin bermain, cuman feeling gue sih Klopp juga realistis ya, bahwa kalau mereka menang 1000-0 pun lawan Wolves, City menang 1-0, nggak akan lolos. Jadi kalau gue jadi Klopp, akan lebih penting mengistirahatkan, karena dengan 9 pemain cadangan lawan Soton menang juga kok, ya kan. Jadi feeling gue Wolves yang nothing tulus, mereka cukup punya kualitas lah untuk selevel dengan Wolves atau bisa mengalahkan Wolves. Feeling gue sih itu. Kalau nggak kalah pun mending fokus ke Champions League, karena peluang Champions League 50-50 dan sekarang tergantung oleh City. Sementara City ketemu Gerrard, orang bilang Gerrard hebat, Coutinho bla bla, nggak jelek memang. Hanya kalau lu harus ketemu tim yang bisa hanya menang 1 trofi dalam setahun, dan di mana tim itu harus menang lawan tim lu, ya lu tahu sendiri lawannya akan bermain seperti apa. Kembali lagi, kalau seandainya gue nggak impress dengan yang namanya Watkins sama Danny Ings, 4-4-2-nya mereka, tapi yang harus diwaspadai adalah counternya dari Aston Villa, terutama si Coutinho. Kalau gue bilang ya mereka harus lebih efektif dari sisi counter attack. Peluangnya nggak akan banyak dari open play, karena City akan ngepres abis-abisan. Dan mereka nothing tulus. Come on, do you think PSG akan ambil risiko yang nggak perlu? Sama sekali nggak akan. Jadi untuk gue sih, gue tidak melihat ada kejutan. Fair aja, City kemungkinan besar menang, bahkan bisa menang besar karena mereka nggak mau ambil risiko. Dan Liverpool ya kemungkinan besar juga menang, tapi yang juara City dengan selisih 1 gol. Oke? Kita ke Serie A. Serie A, Milan lawan Inter. Milan ketemu Sassuolo. Sassuolo ini giant killer ya. Giant killer di kandang. Ya, pertanyaannya kan, apakah Sassuolo akan tampil all out? Kalau Sassuolo tampil all out, Milan bisa kesulitan. Gue bilang kesulitan, bukan berarti Milan nggak bisa menang ya. Camkan, jangan dipelintir. Sassuolo bisa membuat Milan kesulitan karena Sassuolo di kandang itu giant killer. Pertanyaannya kan, apakah Sassuolo tampil all out atau tidak, ya kan? Inter hanya bisa berharap bahwa mereka mereka meminta Sassuolo agar tampil seprofesional mungkin lah, kasarnya begitu. Sementara Inter ketemu Sampdoria. Di atas kertas Sampdoria itu ya nggak bagus. Sampdoria itu rank 15 dan Sassuolo itu rank 10, nggak bisa kemana-mana juga. 2 match terakhir seri menang, sebelumnya 3 kali beruntun kalah. Oke? Nah, gue bilang yang dihandelin Milan itu cuma satu, yaitu fighting spirit. Kalau Milan bisa memberikan fighting spirit seperti match-match sebelumnya, gue melihat Milan tidak kalah, minimal seri. Dengan seri pun Milan juara. Gue nggak kebayang ya, Milan setelah 11 tahun tidak juara, sekarang nggak juara lagi. Nggak habis pikir. Kalau itu terjadi memang mentalnya tempe. Ini sudah masalah bukan strategi, bukan masalah fighting spirit. You go for every ball. Fighting spirit dan juga mental. Seandainya tertinggal, tetap tingkatkan mentalitas fighting spirit, karena gol itu bisa terjadi. Dan Inter gue lihat sih ya kemungkinan besar wajib untuk menang, gak ada pilihan lain. Dan gue melihat Inter itu juga menang. Tadi kemarin Juve kalah 2-0 lawan lawan Fiorentina ya kalau nggak salah.
lawan Vio kalah 2-0, Lazio 3-3 lawan Hellas, sama Atalanta kalah 1-0 lawan Empoli. Atalanta ini bapuk yang minta ampun tahun ini. But ya, gue bilang sih tetap, karena ini hari terakhir, gue melihat Milan berapa match terakhir itu menang murni dengan fighting spirit. Dan di match terakhir, iya kali lu nggak main fight seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau perlu 2 kali fighting spirit lu ditingkatkan. Kalau Milan main lebih smart lagi, walaupun Sassuolo giant killer di kandang, gue tetap melihat ini nggak dilepas. Karena lu udah 11 tahun nggak juara. Jadi feeling gue sini nggak dilepas lagi sama Milan. Cuman kita lihat lagi, mungkin ada kejutan Arsenal. Kayak Arsenal harus menang di kandang lawan Everton, sementara Norwich harus menang lawan Spurs ya. Anything can happen di sepak bola IPL apa. Dan kita juga sering lihat, sering kali terjadi di detik-detik akhir di mana tim yang favorit ternyata jeblok. We don't know. Just enjoy the game. Siapapun yang menang, yang penting untuk gue layak menang. Oke? Thanks for watching.